Bentar ya, Bu. Pak, udah nggak ganti dulu masuk kan? Dia Alright, menunggu adminnya atau apakah adminnya akan merekam atau bagaimana? Oh, Iya. udah direkam kok ini, Mem. Boleh lanjut aja kali ya, Mem ya. Harusnya kita lanjut gitu ya, tapi kan tadi juga Zoom-nya direkam gitu, Bu. What do you think? Uh, Maybe that, Mem, ini continue, Mem, because that still record. Alright, oke. Oke, thank you very much. Apa namanya, saya keasikan membaca RPP-nya Ibu Usmariani. Right, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh, Bu Usmariani. How should I Waalaikumsalam. call you? Okay, how should I call you? Usman, Riani, Ani, or what? Just call me Rani, ma'am. Okay, Rani. All right. So, apa kabar, Bu? Are you ready for this one? Ya, alhamdulillah, I'm ready. Okay. Ya. Thank you very much to Bu Usmariani. So, again, seperti yang saya sampaikan di first exam ini tadi, bahwa just being relaxed, Bu, because you are we are here just want to clarify what you have done in previous weeks, and then also we are going to clarify what you have written in your lesson plan or rencana aksi. Yes, ma'am. Okay, Mariani, can you please highlight what is it? Can you please highlight your lesson plan or present your lesson plan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, jadi can I speak in bahasa, ma'am? I'm sorry. Try to use bahasa Inggris.
Try to Okay. use it in Excel, you can Yeah. combine I, one. But I then, will mix ya, ma'am. Oke, jadi I take saya mengambil di pertemuan pertama ini dimulai dari melihat dulu minat baca siswa yang kurang di sekolah saya. So I have to make the solution about this. Bagaimana sih caranya supaya bisa meningkatkan pembelajaran mereka dalam hal reading text. Jadi di sini di permasalahannya saya adalah I want to encourage their reading text. Nah, saya mencoba mengambil pembelajaran dengan membuat poster and make my own video. Jadi di situ saya buat poster dulu, kemudian saya menyajikan judul my own video first, and then I show the poster. Ini posternya juga saya buat sendiri. yes. Okay, go ahead, Bu. Yes. Jadi mulai di pertama itu, di pertama sekali saya mengidentifikasi di pertemuan pertama itu saya mengidentifikasi di pertama sekali begitu kita setelah ada doa, persepsi, saya mencoba mengidentifikasi struktur teks yang melalui poster dan media videonya. Nah, kemudian setelah siswa mencoba untuk tes deskriptifnya, saya meminta untuk membandingkan dua teks. Saya memberikan lagi dua teks yang mereka bandingkan. Di situ ada dua teks yang almost the same. Jadi teksnya adalah tentang rabbit and cat. Jadi hewan peliharaan siswa, hewan peliharaan di bacaan tersebut. Nah, kemudian setelah itu mereka membandingkan dan mengidentifikasi ciri-ciri fisik dan physical appearance dengan sifatnya. Jadi ciri-ciri fisiknya dan sifatnya. Jadi kalau di situ saya sediakan 5 nomor untuk membandingkan. Nah, setelah mencoba membandingkan, siswa mencoba menganalisa. Jadi dia menganalisa secara berkelompok, kemudian ada lagi melengkapi tes deskriptif, kemudian di akhir itu mereka membuat tes deskriptif dengan singkat dan sederhana. Itu tujuannya, Mem. Nah, kemudian saya menyediakan 3 LKPD untuk kegiatan di pertemuan pertama ini, Mem. Dan saya menggunakan model problem based learning dengan apa lagi namanya? Lebih ke student center-nya. I continue, ma'am? Yes, go ahead, Bu. So like please what is it like the details of your action plan untuk yang RPP Ibu, so kita dapat yang gambaran yang lebih jelas gitu dari apa yang Ibu tulis di sini. Gitu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan gitu. Oh, gitu. Tadi Ya. tadi ya Jadi jelaskan step by step. Ya, step by step stepnya itu di yang pertama itu kita disediakan 2 kali 40 menit. Jadi alokasi waktu kita di 10 menit itu ada orientasi, kita menegur sapa dulu siswa, menanyakan kabarnya, kemudian salah satunya adalah memimpin doa, salah satu siswanya memimpin doa, kemudian next melihat apakah semua kelengkapan alat tulis menulisnya atau mungkin kerapihan dan kebersihan kelasnya. We start for that. After that, I show the video
the title is Description of Animals, kalau tidak salah. Nah, kemudian saya mencoba menanyakan pembelajaran apakah mereka masih remember their lesson before, dan setelah itu saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, do you have a pet, atau what is your favorite pet, kemudian why you like that pet, kemudian after that saya kasih motivasi ini tidak terlalu lama, hanya memberikan gambaran tentang pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, dan mungkin saya juga akan memberikan ice breaking, open and shut sih rencananya, Mem. Kemudian setelah itu kita sudah akan masuk di kegiatan inti. Di kegiatan inti ini saya memutarkan videonya. Jadi videonya ini saya buat di Canva. Itu pakai suara saya sendiri. Kemudian, yes, ma'am. Oh, very good. That's very good if you use your own voice. Apa? Sorry. That is very good if you use your own voice. Yes. Yes, I make it from Canva. Di Canva kan banyak mem yang template-template yang bisa kita pakai, dan mudah-mudahan sih bisa dimengerti oleh siswa. Nah, kemudian setelah itu videonya itu hanya durasi 3 minutes more, tidak lebih dari 4 menit. Ya, kemudian di situ saya setelah menonton video, mereka melihat poster. Saya memperlihatkannya di LCD, tapi mungkin juga saya akan mencoba untuk memprint out ketika sudah di dalam kelas, karena mengkondisikan takutnya LCD-nya tidak bisa kepake. Jadi saya mungkin akan memprint mungkin 6 atau 5, satu untuk satu kelompok saja. Nah, di situ karena jumlah siswa saya banyak, sejumlah 35 atau 32 kurang lebih, itu saya membuat kelompok 5 sampai 6 kelompok, karena temanya kita adalah descriptive text about describing animals, so I want all of the group menamakan mereka, name grupnya itu with animals, ya. Kemudian setelah itu saya membagikan worksheet-nya, dan they discuss with their friend, with their group. Kemudian di worksheet itu ada ada 2 tes deskriptif, Mem. Nah, di sini mereka akan melihat ada 2 perbedaan hewan yang akan mereka bahas bersama-sama dengan teman kelompoknya. Nah, mereka di sini sudah masukin visi di bagian orientasi. Nah, yang saya jelaskan ini sebenarnya sudah membimbing siswa. Jadi mereka sudah membuat atau mengerjakan LKPD yang telah saya bagikan. Nah, setelah mereka mengidentifikasi, saya bagikan lagi LKPD untuk memberi penguatan kepada siswa. Saya memberikan lagi LKPD tentang menangkap makna. Jadi ada 10 pertanyaan, 5-nya itu esai dan 5-nya lagi true and false. Jadi di situ mereka mencoba menjawab tapi masih dalam kelompoknya. Kemudian selanjutnya mereka setelah mereka mengerjakan LK tersebut, saya meminta kepada setiap grup untuk apakah ada tanggapan atau mungkin ada masukan dari terkait dengan apa yang mereka pelajari, atau mungkin mereka akan saling bertanya dengan teman kelompoknya. Nah, selanjutnya
di sesi di terakhir itu sebelum ada tes evaluasi, saya meminta mereka membuat membuat teks deskriptif teks singkat dan sederhana, boleh sesuai dengan poster yang boleh mengikuti, yang penting hewannya beda. Itu untuk pemula dulu, untuk pertemuan pertama dulu, boleh juga mengikuti video yang telah saya sajikan. Nanti setelah itu, mereka akan menempelkan hasil pekerjaannya di setiap sudut kelas. Nah, disitulah nanti setiap kelompok akan saling mengomentari atau mungkin hanya melihat-lihat hasil kerja dari kelompok yang lain. Nah, after that, saya memberikan soal evaluasi. Evaluasi ini perorangan, jadi saya akan memberikan secara individu di Google Form, kemudian di Google ini kalau misalnya mereka semua bawa handphone, boleh saya langsung share di grup WhatsApp-nya mereka. Namun kalau misalnya ada yang tidak membawa handphone atau kuotanya tidak ada, saya rencananya sudah menyediakan yang dari kertas. Jadi jumlah soalnya itu 10 nomor, semuanya multiple choice. Nah, setelah itu peserta didik mencoba membuat kesimpulan, kemudian melakukan refleksi, saya melakukan refleksi, kemudian peserta didik juga melakukan refleksi. Pertanyaan di refleksi itu juga saya bagi di Google Form untuk siswa. Jumlah soalnya itu kalau tidak salah hanya 4 nomor dan jawabannya yes or no, ya dan tidak. Dan setelah itu kita mengakhiri pembelajaran, berdoa, dan saya menyampaikan bahwa materi kita selanjutnya adalah masih deskriptif teks, tapi describing someone. Itu mem yang bisa saya sampaikan. Thank you. Yeah, thank you very much, Ibu Usmariani. So let's talk about what is it, your experience, and then also related to the process of teaching and learning in your class, especially when teaching this narrative. But then my first questions, based on your experience, well, can you pick up three main things or three main problems appears in your teaching and learning process? What actually the problems happen? Oke, jadi problemnya itu mulai dari motivasinya, kemudian mereka lebih senang gadget, terus kemudian apalagi ya, mereka kerja sama orang tua dengan siswa itu untuk pembelajaran anak-anaknya itu kurang. Kemudian mereka sulit memahami pembelajaran bahasa Inggris. Meskipun mereka sekarang anak milenial, namun kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris itu mereka masih sedikit masih tidak terlalu bisa, apalagi yang kelas 7. Terus kemudian model-model pembelajaran yang mungkin guru berikan itu monoton, jadi hanya menggugurkan kewajiban saja, dan mungkin guru juga lebih stuck di situ, selesainya maksudnya ya kalau model ceramah ya ceramah saja sampai akhirnya, dan ini memberikan sebenarnya imbas yang kurang baik. Akhirnya untuk pembelajaran reading ini lebih membosankan karena hanya mengambil dari buku yang dibagikan atau buku dari perpustakaan. So if you can pick the top three problems, itu kira-kira apa aja, Bu? Kalau misalnya Ibu harus mengklasifikasikan gitu, identifying bahwa ini problems happen in my school or in my class. So kalau bisa di highlights, kira-kira apa top 3? Nomor satunya apa, nomor 2-nya apa, nomor 3-nya apa? Oh iya, Mem. Jadi kalau yang 3, yang pertama itu tadi kurangnya minat baca siswa, terus kemudian yang kedua adalah sulitnya siswa memahami pelajaran bahasa Inggris,
Kemudian yang ketiga adalah metode guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Itu top Right. 3-nya sih, Mem. Okay, top 3-nya ya. So, can you please, what is it like, why they do so? Okay, pardon, Mem, sorry. Kenapa itu terjadi gitu, Bu? Kenapa itu terjadi? Kenapa mereka kurang paham? Kenapa mereka tidak senang gitu? Atau apa gitu yang seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi gitu? Oh yes. Jadi kalau untuk minat baca siswa ini dari Mariani, if you yes. can like what is it? I prefer you use English to answer our questions ya. But then you can combine it, cuman mungkin bisa lebih ini di mix Yes, up. yes, ma'am. I will try, ma'am. Yes. Okay, kalau dari from the reading text, lack of the reading text of the students, jadi itu dilihat dari our library at the school. Jadi our library itu hanya keep the book, keep all the book, tidak comfortable buat we sit down, keep calm to read. Ya itu mungkin our first problem. Kemudian yang kedua sulitnya siswa, difficult to understand when we learn English study. Kemudian the next, apalagi ini buat 7th grade, and then itu tadi yang ketiga. Our method, we as a teacher, our method is not variative. Maybe just like teacher center, model ceramah. Jadi itu apa? Itu mungkin problem utamanya, Mem. Okay, I'm interested in what is it? I'm interested in your problems ya. Tadi Ibu bilang bahwa you acknowledge that the main problem, one of the main problems is because of teacher, right? So you have like not really various. You don't have the teacher. I mean, the teacher do not. The teachers do not have various method, or maybe like most of you or most of us like love lecturing gitu ya, sukanya ceramah dan sebagainya. So how will you deal with this one, Bu Usmariani? What did you do? What did you do when you found that one? You say that it's because of teacher do not have various methods, or seems that they only like have monotonous method or way to teach your student. Yes, I So how will. do you do one? Yes, I will try to know the students' characteristic first, and then maybe I will give the motivation, and then the next I will give them diagnostic awal, tes diagnostic, and then try to communicate to the student what they want. For example, maybe reading text, what they want to the model they want, and then I try to read the literature about how to encourage their reading text. Kemudian untuk guru-guru yang teman guru saya yang I try to collaborate with the same English teacher, berkonsultasi dengan mereka, kira-kira apa sih pemecahannya ini, kira-kira cocok tidak ya kalau kita pakai metode ini. Ayo kita sama-sama try to this class. Itu, Mem. Oke, Sobat, so on your experience, ini kemarin juga salah satu pertanyaan waktu
kita ini ya Bu, ada akreditasi internasional. And then the question is from the examiner. So after like discussing with your team teaching, let's say di PPG ya, sorry MGMP ya kalau sekolah bahasa ya, SMP. Bu Usmaria. So when a method, kan tadi Ibu discussing dengan mereka, and then what is it like you ask to teach other teachers to which one the appropriate method to be implemented in your classroom, and the question how if it doesn't fit to your class, the method that suggested by other teacher doesn't fit to your class. Itu sangat curious saja Bu gitu. Kenapa, Mem? Saya curious. How if the method already suggested by your colleagues or other teachers, because you ask them which one or which method appropriate to your class or your topic, right? Ibu kan nanya ke mereka gitu ya, oh kira-kira topiknya apa sih, kalau metodenya apa untuk topik ini gitu. And then you try to implement that one. So ini juga pertanyaan kemarin pengalaman kami gitu, ditanya di akreditasi. Sudah merencanakan, metodenya sudah persis gitu, oh, saya menggunakan PBL dan sebagainya. How if it doesn't fit to your class? Oke, jadi kalau kalau di sekolah kami itu ada MGMP khusus di sekolah, jadi kami diskusinya kadang-kadang 2 kali seminggu, kadang-kadang 1 kali 1 kali seminggu atau kadang-kadang cuma sekali sebulan, depend on our business. Jadi ketika kita sudah menemukan metode itu, contoh misalnya contoh saya misalnya ambil model problem based learning. Saya sih sebenarnya lebih cenderung ke problem based learning. Kenapa? Karena ketika siswa berada keluar dari sekolah kami, kami tuh harapannya sebagai guru, they can live with the society with mereka bisa hidup bermasyarakat. Kemudian mereka mampu memecahkan masalah-masalah yang ada, dan ketika mereka diberi masalah, mereka itu punya motivasi untuk mau to solve that problem. Apalagi kalau dilakukan dengan kolaborasi dengan berkelompok tadi. Saya rasa itu jalan yang masih kami lakukan, saya lakukan di kelas selain mencoba mengetahui their students characteristic. Okay, all right. Good. Maybe this is my my next questions. Ini tadi kan mengajar deskriptif ya untuk your students. So how you are going to integrate technology in your classroom? I mean, in teaching this topic. Yes, jadi kalau di kelas saya menggunakan teknologi itu paling pakai handphone. Sekarang saya mencoba untuk di kelas ini di luar konteks Mem ya, yang my own experience di kelas 8. Buku yang diberikan oleh kelas 8 itu semua harus pakai barcode. Jadi kita pakai barcode ketika ingin mendengarkan listening maybe. Jadi ada soal-soal dari listening itu kita harus pakai barcode dulu. Nah, kenapa di sekolah saya membiarkan siswa untuk menggunakan handphone dengan tentunya kedisiplinan dari guru pada saat di kelas agar mereka tidak membuka hal yang lain. Itu sebenarnya kerja keras, tapi saya pikir ini yang bisa kita lakukan untuk mengintegrasikan pembelajaran kita di teknologi. Terus the second, saya mencoba membuat video sendiri, kita tampilkan di ruangan dengan menggunakan LCD. Namun jika LCD-nya bermasalah, karena we just have 2 LCD in our my school. Okay,
directly to my questions, Bu, how you integrate the technology in teaching descriptive in your class? I Yes, mean, so what kind of technology you use? For handphone, example, kalau Google Form, handphone, and then video itu tadi, and then saya buat posternya itu di Canva, mem. Itu mungkin Okay. yang bisa saya integrated ke teknologi. Okay, so what about students' experience in using technology? Pardon, ma'am? What about students' experience in using technology? Oke, jadi Kalau kalau tadi kan kelihatannya, kalau Ibu sampaikan tadi itu kan kelihatannya emang guru yang jago gitu, Bu, ya. But then how students have experience with technology? ya, jadi sebenarnya bukan gurunya yang jago, kami hanya mengimbangi siswa di perkotaan itu. Mereka kan sebenarnya ya kalau Jago untuk ya, Bu. mencoba mengimbangi saja, mem. Jadi mereka itu kan sebenarnya kalau soal gadget, mengedit video, apalagi kalau yang di sekolah saya Anaosis itu ada memang khusus untuk IT grupnya. Jadi itu kami sih mencoba mengimbangi hal itu. Nah, namun ketika kita memberikan mengintegrated pembelajaran dengan teknologi, itu siswa tuh antusias sekali, dan hanya saja ada kendalanya karena tidak semua siswa di dalam satu kelas itu memiliki handphone. Namun itu bisa kita mitigasi dengan cara mungkin meminjamkan mereka berdua dengan teman sebangkunya, atau kalau HP-nya tidak ada kuotanya, ya saya mungkin atau teman-temannya yang lain mungkin hotspot. Seperti itu sih, Mem. Right. Oke, back to question, Bu. Kalau untuk deskriptif ini pengalaman mereka kalau Ibu mau mengajarkan ini, anak-anak dapat pengalaman apa untuk teknologi usingnya gitu. Ya, jadi Apakah mereka disuruh bikin video ataukah ada aplikasi yang mereka harus gunakan? For example, mungkin untuk Ibu bisa bikin misalnya web, what is it like? Comic page maker or something gitu. Yes, Gitu, Bu. ya. Oke, jadi ini masih baru pertemuan pertama dan ini baru kelas 7, Mem. Oh, kelas 7, oke. Ya, jadi mungkin kalau untuk membuatnya di situ, maybe I will do the next meeting. Untuk yang di descriptive test ini, they just make story or about descriptive text about animal, kemudian mereka saling mengomentari. Itu saja sih, Mem, yang mereka pakai di itu hanya Google Form untuk refleksi dan menonton video dan poster yang saya bagikan. Thank you, Bu Mariani. So I'm going to please Bu Ratna for other questions, please. Oke, thank you, ma'am. Oke, Ibu Usmariani ya. Saya panggil Ibu apa, Ibu? Ibu Rani, Mem Rani. Oke, Ibu Rani ya. Ibu Rani, oke, just relax ya, Ibu. Jangan juga gugup gitu. Oke. Ibu tadi, I think that I have ready about your answer ya, from Mem Titin. Tadi buat the three highlights about your problem. Yang pertama, the first one is about that your students maybe that not interested in your English, maybe tidak tertarik ya, kurang berminat gitu dalam bahasa Inggris. Readingnya, Mem. Okay, that your students are speaking, maybe are difficult to speaking English well, ya kan? Begitu juga sulit Me dalam too, bahasa Inggris. actually. Oke, itu tadi ya 3 highlights atau 3 points, the main point about your problem. And I ask you, so how can you determine about your solution? Solusinya gimana? Itu kan eksplorasi penyebab masalah ya. Terus di penentuan penentuan solusinya gimana, Ibu? Ya, jadi kalau untuk penentuan masalahnya itu tadi I read the literatur, saya itu paling kena ketika membaca Pak Hasibuan 2018 atau 2010 kalau tidak salah.
bahwa kenapa siswa kurang kurang membacanya karena mereka tuh terkontaminasi sama gadget. Jadi mereka lebih senang main TikTok, joget-joget bersama dengan temannya dibanding reading the text. Kemudian mungkin di sekolah kami tidak difasilitasi dengan perpustakaan yang memadai. Artinya perpustakaan kami itu hanya untuk collect all the book. Jadi bukan untuk duduk cantik, duduk tenang untuk membaca. Kemudian persediaan buku-buku itu hanya buku paket di kelas, di perpustakaan, and then kami mencoba guru untuk memberikan saran untuk membuat pojok baca di kelasnya. Namun itu juga hanya bersifat sementara karena itu mereka gunakan untuk tidur-tiduran karena kita kan all day school. Jadi dari pagi sampai jam 4 sore siswa baru pulang, jadi mereka tuh pakai istirahat bukan untuk membaca buku. Mungkin karena kami sendiri yang tidak konsisten atau kontinu untuk membiasakan mereka membaca atau menggunakan pojok bacanya yang di kelas itu, Mem. Oke. Next, I will ask you about your lesson plan. Ini kan masih di siklus 1 ya, Ibu Rani ya? Ibu Rani ya tadi ya? Yes, Mem. Ya, Oke. What method that you use in your lesson plan? Metodenya apa? Metode pembelajarannya? Kalau metode pembelajarannya saya ke student center sih, Mem. Ya, sudah saya learning. What is it? Kan maybe so many methods. Maybe that CTL, PBL, PJBL, so many. Oh yes, saya pakai model PBL, Mem, problem based learning. Oke, berarti Ibu Rani that you have used about that PBL ya method, Yes. problem based learning. After that you have done these methods, what is it? Maybe that is it create maybe that the positive effect for your students gitu. Untuk problem based learning ya, Mem. Ya, maybe increase or decrease gitu, meningkat kan tidak? Yes, Mem. Jadi kalau untuk kita pakai PBL, jadi kita melihat dari relevansinya. Jadi siswa itu jika diberikan masalah, mereka itu ada motivate to read the text. Apalagi kalau disajikan dengan seperti poster yang insya Allah akan saya buat. Yang sebenarnya sudah saya buat sih. Jadi tinggal print out saja atau memperlihatkan ke siswa. Jadi itu mungkin bisa memberi siswa lebih more than interest to read the text, Ma'am. Oke. Kemudian kalau untuk PBL-nya sendiri karena kan ada grup mereka berkelompok, mereka berkolaborasi, jadi saling discuss dengan with their friend. Kemudian mereka mungkin mencoba berpikir kritis meskipun mereka masih kelas 7, minimal pikir kritisnya itu masih yang sederhana-sederhana, bagaimana sih memecahkan soal-soal yang diberikan oleh MEM ini, yang LK1, LK2, mereka mencoba discuss with their friend. Oke, Ibu, about ya tadi your lesson plan, and then about your maybe that your evaluation plan ya, rencana evaluasi itu kan ada di LK 2.4 ya Ibu ya, Ibu Rani ya. LK 2.4 ya. 4 ya. Gimana rencana evaluasi Ibu? Kalau untuk di rencana evaluasinya itu saya kan ini masih pakai RPP, Mem, jadi ada penilaian spiritual mulai dari berdoa, apakah mereka berdoa, terus kemudian ketika mereka mampu menjawab soal, apakah ada kesyukuran terlihat di siswa itu ketika mereka menjawab soal-soal bersama-sama dengan temannya, kemudian di sikap sosialnya, apakah mereka mandiri, apakah mereka mau bekerja sama, apakah mereka berkolaborasi benar-benar, ataukah biasanya kan siswa kalau my own experience itu biasanya mereka yang menulis itu mereka juga yang menulis, dia juga yang berpikir, kemudian dia juga yang mencari jawaban-jawaban yang mungkin di internet atau membuka kamus. Jadi, nah disitulah peran saya mungkin untuk di sikap dan spiritual. Terus kemudian di pengetahuannya yang saya bagikan LKPD itu ada rubrik penilaiannya. Jika mereka menjawab benar dan lengkap,
itu ada skornya sendiri, kemudian and then mereka kurang lengkap, itu ada skornya sendiri. Jadi 2-1-0. Kalau mereka tidak menjawab sama sekali, saya sih memberi 0, Mem, kalau untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya itu saya melihat apakah mereka mampu untuk try to speak up atau memberi masukan kepada teman-temannya. Jadi di LK 2 LK 3 itu ada praktek menulis. Jadi mereka menjawab soal, ada esai, kemudian ada true and false-nya. Jadi itu di keterampilannya, Mem. Okay. And then about have you ever about the HOTS? Pernah dengar nggak Bu, tentang HOTS? Yes, Mem. What is it? Ya, jadi HOTS itu Higher Order Thinking Skill, di mana siswa sih diminta untuk berpikir kritis. Kita melihat dari kognitifnya, jadi ada C1 sampai C6 itu yang saya tahu, Mem. Kemudian di keterampilannya ada P berapa ya? P1 sampai P6 juga mungkin ya, Mem. Ini saya lihat ya tadi di LMS ya Ibu ya. I have seen already. Saya sudah I mencoba have already di seen situ, what di your P3 lesson nya plan. itu kan ada. Ya, sudah melihat RPP Ibu ini lebih berwarna ya Mem Tintin ya. Ada lebih bervariasi ya Mem Tintin ya. Thank you, Mem. Thank you so much. Oke, Mem Titinnya mungkin kurang dengar ya jaringan. Oke. Tetapi Ibu nanti sedikit perbaikan misal Yes, oke, Mem. Ibu Jadi melanjutkan bagaimana? ya. I have suggestion for you. Maybe Yes, the Mem. next siklus, nanti di siklus kedua boleh Ibu ini kan Ibu udah menggunakan PBL ya, PPL ya. Yes, Nanti Mem. the next Ibu dan you can use maybe that PJPL. Jadi it is connected, ya kan? Okay. Yes, PBL yes. kan? Oke. Okay. Nah, Ibu kemudian the next my question is maybe that about your have you ever integrated or apply in TPEC? Maybe that in your teacher learning process. Oke, kalau tipeknya itu, Mem, di situ tadi hanya di video, kemudian poster, kemudian saya pakai Google Form untuk merefleksi siswa dan evaluasi siswa yang 10 nomor mereka pakai handphonenya mereka, tapi di kelas saya itu kan ada sebahagian siswa yang they don't bring or they don't have handphone, so saya mengantisipasi, I anticipate with the paper, Mem. Okay. And then how about your students? Maybe that they are interested or not? Mereka tertarik Yes. atau tidak ini? Yes, they interested. Okay, so that maybe that you can describe about me, maybe that someday you are teaching in the class gitu, bisa kasih contoh nggak Ibu kira-kira Ibu pada saat mengajar itu menggunakan tipeknya? Tipeknya yang masih itu sih, Mem, yang saya pakai tadi, yang saya bilang kalau untuk mereka membuat Mem suggest me to model PJBL, maybe next I will try to use that. Mungkin mereka juga akan saya lihat bagaimana sih mereka bisa membuat di Canva juga, membuat poster juga mungkin nantinya. Jadi kalau PJBL ini kan saya rasa lebih panjang durasi yang dibutuhkan karena ada hasil yang mereka bisa lihat atau ada hasil yang bisa mereka hasilkan gitu, Mem. Oke, maybe that the second cycle ya, di siklus kedua nanti bisa Ibu buat ya, Insya Allah, PBL yes, ya. Oke, jadi kan biar kelihatan ya tipeknya, karena kan kita dituntut ya Ibu untuk menggunakan yes, tipek Mem. logical, Yes, Mem. pedagogical, content knowledge. Misalnya, maybe our students have not bring mobile phone, nggak membawa handphone. Nah, Ibu memang kesulitannya di situ ya. Padahal kita bisa buat aplikasi, misalnya kayak Quizy seperti itu kan. Okay, Jadi kita nggak, yes. ya kan, Quizy. Yes, Jadi Mem. LKPD-nya nggak berbentuk kertas lagi, tetapi bisa berbentuk online gitu ya. Tetapi kan maybe that some of the students have not about that mobile phone. Oke, Ibu. Nah, terkait dengan literasi numerasi gimana, Ibu? Iya, itu kalau literasinya why I take this reading text because the result report
from my school itu memang bukan warna merah juga sih, tapi dia masih di warna kuning, orange, warning for us. Jadi dari situnya literasinya and then numerasinya kalau untuk siswa kelas 7 bahkan masih ada yang they don't know how to count the number, bagaimana juga mereka mungkin kenal 1 sampai 10, but how to write and how to say their pronunciation is still lack, I think. Itu di literasi numerasinya. Apalagi kalau bukan hanya di kelas 7, my own experience itu di kelas 9, we learn about procedure text, itu ada gram, mili, itu masih we need to hard for that. Oke, Ibu, the last questions ya, for me, pertanyaan terakhir dari saya buat Ibu Rani. Yes. Maybe after that you have graduated from this program, jadi setelah Ibu lulus lah nanti di program PPG Daljab ini, how can you do in the futures gitu? Mau buat apa ke depan? Oke, alhamdulillah saya kan guru penggerak, Mem ya. Oh, guru Nah, penggerak, Ibu Rani, yes, oke. ma'am. I hope after finish this one, saya bisa mengajak teman-teman untuk mengikuti, karena saya satu-satunya guru penggerak di sekolah, Mem. Tapi mudah-mudahan sih ini mereka sudah daftar dan sudah ada lulus 4. Mudah-mudahan kita bisa collaborate, bagaimana sih kita menghambah pada siswa tanda kutip, Mem ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran, menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, supaya itu tujuannya memang khusus untuk peserta didik saja. Dan masih haus untuk mau ikut pelatihan-pelatihan yang lain sih, Mem. Oke. Ikut workshop mungkin ya Ibu ya, workshop ya, pelatihan lagi ya Ibu ya. Jadi so you can transfer because that we are educators, kita adalah pendidik gitu kan, so we can transfer about your knowledge for our students. Jadi kita juga sama transfer ilmu kita kepada siswa-siswa kita. Oke. Ibu Rani, I think that is enough. Oke, Ma'am, I think enough. Alright. Iya, Oke, thank you very much. Kita masih ada 8 menit sebenarnya, Bu. Ya, Iya. kalau kita ini. Tapi ada kayaknya ada beberapa yang miss yang saya pengen tanyakan ke Ibu. Tadi awal I do really happy when you said you are guru penggerak ya, Ibu. Saya tahu itu mereka yang super power itu bisa jadi guru Masih penggerak. belajar sih, Mem. And then in the beginning of your presentation, Ibu bilang bahwa you have 30 students in the class, gitu ya? Kalau di kelas 7 sekarang sudah 36, Mem. 36, Okay. around 36, 35. 36. It's a big class actually. It's big class. Yes. Ini saja kami gitu yang di mahasiswa itu kita tidak akan mau menampung di jurusan kami itu pokoknya nggak bisa lebih dari 20 gitu. Nggak bisa lebih dari 20 because we are going to benar-benar meminta mereka untuk like English is a foreign language. Then it's quite difficult when you have to teach in big class. So how do you deal with that in big class teaching, especially when you're going to teach skills, ya, kayak speaking, reading, or even writing? Gimana Ibu deal? Saya wondering gitu, Ibu dealing dengan big class. How you're doing? How control them in? Ya, jadi itu yang kalau diminta untuk jadi PPL yang reguler, Mem ya, bukan yang PPL prajabatan atau dalam jabatan. Itu yang selalu saya kasih tahu ke mahasiswa bahwa penguasaan kelas di sekolah kami itu perlu treatment yang khusus. Jadi kalau misalnya di mahasiswa bahasa Inggrisnya datang cuma 2 orang, kemudian mereka minta satu kelas 1 orang, itu saya pikir akan sulit. Makanya saya selalu masukkan mereka di berdua. Jadi ada control the students, and then ada juga yang memberikan materi. Nah, kalau saya sendiri, Mem, ya mungkin karena sudah terbiasa, my experience to be a teacher almost 15 years. Jadi
suara sih saya rasa mem, bagaimana kita kalau guru kan semuanya besar-besar ya suaranya. Yes. Terus jangan hanya duduk di meja guru, jalan terus, and then kalau 3 kelas dalam sehari, saya rasa itu juga bisa jadi salah satu olahraga tersendiri buat guru. So you don't need to practice exercise again at your home or in the afternoon after that. Oke, last one Bu, ada satu yang saya pengen komen sedikit tentang RPP-nya Ibu. Yes, Soalnya kalau di LKPD satunya, itu Yes. kan mereka ada sesuatu yang dikerjakan gitu ya. What Yes. I know it's like in apa tadi di maaf, saya cek. Ya, Itu masih di mereka tahapan baru mengidentifikasi di pertama memang. iya, itu kan mereka itu apa namanya? Ibu di tahapan membimbing ya penyelidikan individu dan kelompok, and Yes. then they have iya, since itu nggak ada feedbacknya di LKPD satunya gitu ya Bu ya, they don't know like which one is the correct one or which one is no. Oke, yes. Ya. Jadi kalau di How the students know kalau mereka membuat correct answer atau tidak gitu. ya, jadi sebelum ada LKPD 1 ini, itu kan saya kasih lihat dulu mem posternya. Jadi di posternya itu ada penjelasan tentang descriptive text. Jadi structure-nya apa, kemudian language fiturnya seperti apa. Terus di video juga itu ada contohnya. Jadi bukan hanya memperlihatkan hewan-hewan saja di video dan di poster mem. Yes Bu, iya. Saya ngerti Bu, cuman ini kan nanti Ibu kasih ya Bu LKPD ya di pertemuan ini. Jadi Yes. LKPD 1 tentang membandingkan itu ya. Mereka diminta untuk membandingkan, LKPD 2 kemudian mereka diminta untuk LKPD 1 presentasi. mengidentifikasi, LKPD 2 membandingkan mem. Oke, ya, oke. Nah di LKPD 1 itu yang mungkin kita nggak tahu kapan mereka tahu bahwa jawabannya benar atau tidak gitu ya. Apakah ada guru, nggak kelihatan kalau ini ada nggak guru mengontrol Yes, of course. kerjaan mereka gitu. Iya, mem. Itu nggak kelihatan di Ya, LKP-nya. di kontrol mem. Diskusikan. Di Oke, mungkin apa? Ya. Jadi di setiap kelompok saya melihat. Jadi melihat apakah jawabannya mereka sudah cocok. Kalau misalnya mereka lupa-lupa, saya coba ingatkan bahwa coba ingat poster yang saya kasih lihat, atau mungkin saya pajang terus tuh posternya di LCD. Jadi controlling jawabannya sudah tepat atau tidak itu hanya ketika Ibu mengontrol di masing-masing kelompok ya, nggak ada diskusi kelas gitu. Di diskusinya hanya di bagian akhir mem, ketika mereka itu pasang di sudut-sudut kelas. Only that one. Nah, KPD 1 nggak ada ya Bu ya? Nggak ada mem. Mungkin I don't know, ini cuman kalau satu pertemuan mungkin yes, maybe you can do that one, only controlling them in the group, but then supaya bisa Ibu menghemat waktu gitu ya, selesai kita diskusi sama-sama aja gitu. Instead of like Ibu harus pindah satu, kasih tahu jawaban ini, kelompok dua, it takes time Bu. Because 240 80 minutes. Oke. Jadi mungkin sepintar-pintarnya kita saja untuk mengatur bagaimana bisa ini. Dan itu yang saya pengen komen Bu, komen terakhir di RPP-nya sebaiknya waktu yang dikasih itu didetailkan Bu, supaya saya tahu. Kita tahu LKPD 1 ini aja. Oke, ya, jadi dikasih waktu ya setiap LKPD mem ya. Jadi misalnya LKPD 1 nih, we have only 5, can you 5 minutes supaya Ibu bisa mengontrol gitu, bisa mengontrol di dalam kelas. Takutnya nggak selesai. Satu hari hanya bisa kerjanya satu LKPD. Thank you very much, Ibu. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.